Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hi guys, welcome back to the Online Service. How are you guys? Semoga kalian semua masih sehat dan masih semangat untuk memuji nama Tuhan. And I hope you guys are doing well. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, there are some informations yang kalian perlu tahu. Pertama, ibadah TX akan selalu ada di jam 11.30 di channel ini. Jadi, make sure kalian udah subscribe ke channel ini dan press like. Dan juga press the bell notification icon supaya kalian dapat notification kalau ada video baru, supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun. Oh iya, sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang sudah Kau beri. Tolong bantu kami supaya kami dapat melalui ibadah kami dengan lancar, dan juga tolong bantu kami supaya apa yang sudah diberitakan oleh kakak-kakak kami dapat kami aplikasikan ke dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat ibadah guys, God bless you, bye-bye. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Jadi teman-teman, udah tahu kan? Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, setan terus sampein pesan-pesan untuk menuduh hidupmu, untuk membuat kamu sibuk, tahu dengan apa yang kamu alami hari-hari ini, dan kamu menjadi orang-orang yang jauh daripada Tuhan, sehingga kamu gak dengerin lagi apa yang menjadi kehendak Bapa dan suara Tuhan. Guys, hati-hati. Sampai itu kita butuh Holy Spirit. Kenapa? Ini jawabannya. Karena transforming power of Holy Spirit, transforming power of Holy Spirit, kuasa yang mengubahkan daripada Roh Kudus, itu sanggup memulihkan kita. Itu jawabannya. Shalom guys, biarlah hati kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, dan biarlah kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Oh, oh, oh. At break of day and hope will rise. We speak your name, we lift our eyes, tune our hearts into your ways. Where we walk, there you be, with fire in our eyes, our lives alive, your love untamed, it's blazing out, the streets will glow, forever bright, your glory's breaking through the night. You will never fade away, your love is here to stay, by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away, your love is here to stay, by my side in my life, shining through me every day. Wake within me, wake within
Haleluya, Shalom TX, apa kabar? Jumpa lagi di minggu ini, mengawali di bulan Juni. Pada minggu yang pertama, kita akan sama-sama belajar dalam tema besar keluarga. Tetapi lebih khususnya di minggu ini kita akan ngomongin tentang godly character. Karakter yang benar-benar ilahi, yang datang dan yang seperti Kristus. Nah, mari kita mau sama-sama belajar. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami mau sampaikan dan kami mau dengar dan yang kami boleh terima. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menerjemahkan, menolong kami, menginterpretasikan apa yang menjadi perintah-Mu atas firman Tuhan untuk setiap kami. Untuk kami boleh diubahkan, dikuatkan dan berdiri bersama dengan Kristus sampai seperti seorang yang membangun rumah di atas batu karang, bukan di atas pasir, sehingga kami akan belajar berjalan bersama dengan Tuhan walaupun badai silih berganti, musim kehidupan naik dan turun. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup dan terus bersama-sama dengan kami dan akan memberi kami kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, di minggu-minggu yang sebelumnya, di Pekan Pentakosta, kita bicara tentang Roh Kudus, lalu kita bicara who are we? Kita adalah son of God, anak-anak Allah. Setelah kita mengalami kepenuhan Roh Kudus dan hanya satu-satunya yang menjadi jalan keluar kehidupan kita, kalau kita bisa dipenuhi Roh Kudus yang membuat kita semakin hari semakin diperbarui dan memiliki penghibur, penolong yang setia, penasihat yang ajaib dan segala bentuk dalam kehidupan rohani kita, untuk kita boleh hadapin di hari-hari yang semakin sulit, sukar, ataupun yang saat ini kita belum keluar dari masa pandemi. Jadi guys, hari ini kita akan ngomongin tentang godly character. Teman-teman, kita harus tahu bahwa ketika kita sudah keluar di dalam fase dinamanya kan Pekan Pentakosta kemarin, bahwa kita sudah dimateraikan. Nah, keluar dari kehidupan yang lama, kita dipanggilnya, kita diangkatnya menjadi anak-anak Allah, dan kita dimateraikannya dengan Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa Roh Kuduslah yang akan menolong kita, yang akan menuntun kita untuk terus berjalan menuju kepada Bapa di sorga, dan kita boleh menyenangkan, menyukakan hati Tuhan dan melayani Tuhan, dan kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, dan sepertolongan daripada Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidup kita. Materai ini yang kita terima. Jadi ini yang menjadi ide pokoknya yang pertama, bahwa kita harus tahu bahwa kita sudah dimaterai Roh Kudus ketika kita percaya, ketika kita bertobat, ketika kita minta ampun, mengakui kesalahan kita, mengakui dan mengatakan butuh pertolongan dan memanggil Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kita. Saat itulah kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita sudah dimateraikan, nah teman-teman, ini dia. Ada yang namanya kehidupan yang berproses. Karena untuk menjadi seseorang yang memiliki karakter godly character atau karakter ilahi yang hidupnya seperti menunjukkan dan seperti menjadi sebuah suratan terbuka, yang akhirnya kita akan sesuai dengan pertolongan Roh Kudus. Menurut pertolongan Roh Kudus, kita boleh berjalan sama seperti serupa dengan segambar Allah. Kita boleh sama seperti serupa Yesus dalam kehidupan kita. Kita boleh memiliki buah roh, ya, ada kasih, sukacita, dan yang lainnya. Nah teman-teman, guys, ini dia. Setelah kita terima materai, kita berproses hidup kita. Jadi bukan berarti tentang bicara Roh Kudus dan untuk memiliki karakter ilahi itu sepertinya kita butuh cuman, ya kalau gitu kita baca Alkitab dan berdoa, itu sudah cukup. Atau kita ikutin seminar-seminar tentang karakter ilahi, karakter Kristus. Atau ada kita baca buku tentang good character yang bagus-bagus, character first dan yang lainnya. Ya, tapi itu belum cukup. Karena untuk memiliki hidup yang berkarakter seperti Kristus atau godly character, itu berproses. Dengerin teman-teman, catat baik-baik. Di saat engkau menerima dan menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja dan Juru Selamatmu, dan Roh Kudus yang menjadi penolong dalam hidupku, engkau terima dan dimateraikan. Mulai saat itu engkau diproses, berjalan perlahan demi perlahan
berjalan maju ke depan, setapak demi setapak. Walaupun ketika saat itu setapak-setapak kita ada terjatuh karena tergelincir oleh kerikil-kerikil kecil, tetapi kita bangun lagi dan kita maju lagi bersama dan maju lagi. Inilah prosesnya. Jadi nggak sebegitu instan atau dengan mudahnya orang dibilang dia adalah godly character karena dia, udah dari lahir Kristen, keluar Kristen, lahir jadi bayi Kristen, anak kecil Kristen, gedenya Kristen, ya dia punya godly karakter. Belum tentu juga. Atau dia dengan latar belakang pengetahuan di gereja karena dia aktif pelayanan di gereja, dia ada di gereja kapan aja, dan dikatakan dia itu godly karakter. Belum tentu juga. Apalagi mungkin dia punya pengetahuan, bahkan dia punya titel sarjana teologi atau apa yang lainnya, belum tentu menjamin dia punya karakter atau godly karakter, karakter yang ilahi, yang sebenarnya setiap orang kita, orang percaya yang sudah dimateraikan Roh Kudus, lagi berproses sampai pada waktunya kita disempurnakan oleh Tuhan, yaitu Kristus itu sendiri. Kenapa? Kalau kita mau tahu dulu, dengar baik-baik, ini penting. Kata karakter menurut kamus itu berkata kualitas mental atau moral seseorang yang mempengaruhi pikirannya dan perilakunya sehari-hari, dan itulah karakter dari sebuah individu itu sendiri. Nah, ini dia kualitas mental dan moral dalam yang mempengaruhi pikiran, dan begitu dia berpikir bagaimana dia bertindak. Jadi kalau mau lihat karakter seseorang dimulai dari hatinya seperti apa. Karena dari hati, perhatikan hati seseorang. Karena dari situ akan muncul menjadi apa yang akan dia pikirkan. Nah, perhatikan apa yang dipikirkan seseorang. Karena apa yang dari yang dia pikirkan itu akan muncul menjadi apa yang dia katakan. Dan perhatikan apa yang dikatakan seseorang. Dari apa yang dia katakan akan muncul dan menjadi apa yang akan dia lakukan. Dan perhatikan apa yang menjadi perilaku atau tindakan seseorang. Karena dari situ akan muncul dan menjadi kebiasaan seseorang. Nah, dari sini perhatikan kebiasaan seseorang. Di situ akan muncul menjadi sebuah karakter. Nilai-nilai hidup yang dia lakukan, nilai-nilai hidup yang dia yakini bahwa dia bisa, atau begini orangnya, aku bisa begitu, aku bisa begini. Inilah nilai-nilai yang dia yakini dari seseorang. Nah, begitu juga ada kata lain dari karakter, yaitu kita bisa kenal dengan ciri khas. Nah, ini dia. Ciri khas yang menggambarkan nilai-nilai itu orang itu sendiri. Ada orang yang punya karakter dengan ciri khasnya dia adalah orang yang optimis. Nah, dia bisa berkata selalu optimis dengan apapun. Ada juga orang yang karakternya pemalu. Dia sepertinya nggak enak ya rasanya mau begini, nanti menyakiti orang lain, atau sungkan gitu. Ada karakter yang suka marah-marah. Wah, luar biasa. Dan ini macam-macam ciri khas. Jadi kita bisa lihat konteks ini bahwa karakter itu adalah kualitas mental dan moral seseorang yang mempengaruhi perilaku dan pikirannya, karena yang dipercayai dari sebuah keyakinannya akan nilai-nilai hidup itu. Nah, kalau karakter ilahi atau godly karakter seperti Kristus, artinya kita harus tahu yang muncul dan yang lahir menjadi sebuah kualitas atau kuasa kehebatan itu berpusat atau berawal dari Roh Kudus yang dimateraikan dalam kita. Jadi seseorang harus pertama-tama mempunyai dan memberi diri bahwa dia dikuasai dan dia punya Roh Kudus, dia punya Roh Yesus, dia punya Yesus Kristus, dan yang dia percaya dan dia yakini menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi teman-teman, ini yang pertama. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari berproses demi proses? Itu sebabnya Tuhan mau kita tetap menjaga iman percaya kita dan berlaku atau membuat sebuah komitmen untuk kita tetap mau berjalan bersama dengan Yesus sehingga kita memiliki karakter itu. Baca Alkitab baik, berdoa itu sangat baik. Semua yang kita lihat lakukan sampai hari ini itu sudah baik, tetapi itu belum cukup. Yang kita harus miliki adalah kehidupan nilai-nilai Kristus yang kita punya. Jadi bukan cuma tahu, tapi kita melakukannya. Jadi
Perhatikan tadi saya bilang, dari hati muncul ke pikiran, dari pikiran muncul ke perkataan, perkataan ke perbuatan. Nah, jadi mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Allah, kehendak Bapa kita di sorga sebagai anak. Lakukanlah kehendak Bapa kita, apa yang Bapa kita mau. Dan perintah-perintahnya atau nasihatnya ada di dalam firman Allah. Kita belum cukup untuk cuma tahu dengan baca aja, tapi kita perlu mau melakukannya. Apa saja Tuhan mau ngasih kita pelajaran. Nih, dalam kata karakter Kristus atau godly character, Kristus sendiri kalau kita telah punya arti. Jadi Kristus, Kristus. Kristus itu punya arti adalah kasihnya yang luar biasa tanpa syarat. Betul? Yes, unlimited love itu daripada Kristus. Kristus, kedua. R itu adalah rendah hati. Wah, ada banyak lain yang muncul yang akan menjadi sebuah salah satunya gambaran kita punya karakter Kristus. Dia punya kerendahan hati. Yang ketiga integritas. Jadi dia lakukan apa yang di depan mata orang lihat dia atau yang tidak dilihat orang lain, dia tetap lakukan. Amin. Ini integritas. Dia katakan A untuk A dan dia lakukan untuk apa yang sudah dia katakan. Ini integritas. Lalu yang keempat, S, sabar. Nah, dia punya hati yang sabar, yang penuh dengan belas kasih. Dan untuk yang selanjutnya Kristus, taat, obey, taat sampai mati di kayu salib. Itu contohnya. Lalu yang Kristus, untuk Bapa saja hidupnya, dan dia mau lakukan kehendak Bapa, karena yang kukendaki adalah melakukan kehendak Bapakku di surga itu. Mari kita sama-sama mengikuti, dan inilah yang dikatakan kita punya spirit dan memiliki godly character. Yang terakhir S, selalu penuh dengan mengucap syukur, dengan pengampunan, dan banyak macam lagi. Karena Tuhan mau kita punya kehidupan yang memiliki buah roh. Ada pengendalian diri, ada kasih, ada sukacita, ada kebaikan, dan banyak lagi yang kita bisa miliki dan kita boleh lahirkan dari kehidupan kita sebagai bentuk kita melakukan kehendak Bapa. Amin. Teman-teman, ini dia kalau kita mau belajar godly character atau karakter Kristus, kita mau sama seperti memiliki karakter seperti Kristus. Karena kita mau model kita dan modal kita itu udah jelas-jelas nyata. Modal kita adalah salah satunya adalah anugerah yang besar, agape, kasih yang tanpa syarat yang Tuhan berikan untuk kita boleh diterimanya menjadi anak. Itu modal besar buat kita, karena kita adalah seorang yang disebut anak. Lalu modelnya itu Kristuslah yang menjadi model, yang menjadi teladan yang luar biasa yang kita boleh lihat dan kita lakukan apa yang sudah dikerjakan Kristus di dalam kehidupannya, dengan pribadi yang kasihnya tanpa batas, dengan pribadi yang kebaikannya yang luar biasa, dengan pribadi yang mengajar mendidik kita menjadi anak yang luar biasa. Mari kita ikuti apa yang Kristus mau supaya kita melakukan kehendak Bapa. Nah, teman-teman, godly character itu berproses. Jadi ketika kamu lagi berproses untuk memenangkan pertandingan dari emosi yang besar, berproseslah untuk itu. Kamu berdoa, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Beri pengampunan kepada orang yang menyakiti, dan percayakan kepada Tuhan yang berdaulat dan yang memiliki kasih, yang tidak pernah pilih kasih kepada kita ataupun orang lain yang percaya kepadanya, tetapi Dia yang mendidik kita, yang menyertai kita dan menyayangi kita. Percayalah itu. Dan mungkin kita sedang sedang bertanding untuk sebuah pertandingan untuk kita, kesombongan kita, harga diri kita, yang rasanya aku harus mempertahankannya, tetapi ternyata sehari-hari atau di kehidupan nyata, kita sedang diinjak-injak, kita sedang dipermalukan. It's okay. Tuhan sudah berikan kita kasih-Nya, kesabaran. Tuhan kasih kekuatan, penghiburan dan pertolongan dan nasihat-nasihat melalui materai Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan buat kita sebagai penolong. Nah, jadi teman-teman jangan takut, karena Tuhanlah yang menjadi
nilai hidup terbesar kita yang kita miliki. Tuhanlah yang tinggal dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang tinggal, seng ada lawan. Siapa yang mau lawan? Ya, Tuhan yang tinggal dalam hidup kita. Nah teman-teman, jadi kasih Yesus itulah yang terbesar dalam kehidupan kita yang kita boleh terima. Dan kita sadari betul sehingga kita boleh memiliki pemikiran yang sama. Ya, pemikiran yang seperti Kristus. Itulah karakter Kristus. Salah satu. Bagaimana kita memikirkan dengan cara bagaimana Kristus berpikir. Berpikir tentang jiwa-jiwa di luar sana. Jangan ngomong di luar sana, di dalam rumahmu. Adakah seseorang yang masih di dalam keluargamu, di anggota keluargamu yang masih butuh kita doakan, yang masih butuh kita yang menjadi model yang kita sudah miliki sebelumnya dari Kristus yang menjadi model kita, dan kita jadi suratan terbuka, letter of legitimation buat mereka, untuk mereka melihat, oh kamu yang percaya kepada Kristus, karena firman-Nya berkata satu orang diselamatkan, seisi rumahmu akan diselamatkan. Oh, itu janji Tuhan yang luar biasa. Jadi percayalah itu. Nah teman-teman, apa sih itu, bagaimana dalam kehidupan kekristenan kita untuk kita berproses tiap hari demi hari supaya kita boleh menjadi pribadi yang godly karakter yang memiliki karakter ilahi. Ya, miliki pikiran seperti pikiran Kristus. Miliki mata seperti mata Yesus. Bagaimana Yesus memandang. Kalau manusia memandang, sepertinya kita merendahkan seseorang. Kita sepertinya menganggap kita yang paling benar. Pandangan manusia sepertinya menjadikan seseorang itu tidak ada artinya. Pandangan manusia itu sepertinya menjadikan seseorang sangat-sangat hina. Tetapi kalau bagaimana cara Tuhan memandang, Tuhan akan dengan cara yang luar biasa. Kasih-Nya yang tanpa batas adalah kasih yang konstan. Kasih yang tidak akan pernah berubah. Amin. Ya, itu dia sebabnya Tuhan lebih tertarik kepada karakter daripada talenta seseorang. Kenapa? Ketika orang punya talenta dan dia merasa dia sudah bisa dan dia merasakan hebat, dia lupa itu adalah pemberian daripada Tuhan. Nah, sebab itu Tuhan lebih senang dan lebih tertarik kepada karakter. Kenapa? Karena karakter muncul lahir daripada nilai-nilai yang kita percayai. Yang kita percayainya di dalam Kristus melalui pertolongan Roh Kudus yang menjadi materai dalam hidup kita. That's why, mengapa Tuhan tertarik dengan karakter. Jadi teman-teman, kasih-Nya dan kehidupan kita yang kita tahu bahwa Tuhan punya kasih yang konstan, yang tetap tidak pernah berubah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 13-16 yang bunyinya kita bisa baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Guys, so tetaplah di dalam kasih Allah dan tetaplah mengasihi Allah. Ini yang konstan, yang Tuhan sudah ajarkan dan jadikan model dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan menjadi model yang luar biasa. Kasih-Nya tetap buat kita. Amin. Mungkin kamu sedang jatuh, mungkin kamu sedang terluka, kecewa, pahit. Mungkin engkau lihat orang tuamu buruk karena perlakuannya dan perkataannya. Mungkin engkau melihat setiap sekitarmu, teman-temanmu memperlakukanmu dengan berkhianat kepadamu, dengan sepertinya merendahkanmu, mencibirmu. Hey, apapun yang kamu alami, kasih-Nya gak berubah buat hidupmu. Mungkin kau pelakunya yang membuat orang sakit hati. Mungkin kau pelakunya yang membuat orang marah. Tetapi ingat, ketika kau menyadarinya dan kau melihat lagi bahwa kasih Yesus tidak perlu pernah berubah buat hidupmu.
Jadi engkau tidak akan pernah ditolak. Tuhan akan tetap membuka tangannya dan memelukmu ketika kau datang dan mengakui kesalahan dosamu. Artinya berproses. Kehidupan yang memiliki karakter Kristus berproses, tidak instan. So, tetap konstan, artinya tetaplah di dalam kasih Allah. Catatan yang pertama. Ini yang kita harus tahu. Yang kedua, bahwa Tuhan, kita tahu bahwa kasih-Nya sempurna. Ya, materai Roh Kudus diberi kepada kita sebagai penolong, sebagai penghibur, dan Dia juga penolong atau penghibur yang sempurna. Kenapa? Kasih-Nya saja sempurna, benar-benar luar biasa. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-12. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih-Nya sempurna, men. Jadi orang yang punya karakter Kristus, dia punya kasih seperti Kristus yang sempurna. Ya, katanya nggak sempurna kan kita kan memang orangnya belum bisa sampai ke sana. Betul. Sebab itu kita berproses sampai Yesus menyempurnakan kehidupan kita. Dan sempurna menurut Yesus, bukan menurut usulan kita. Sempurna seperti apa? Tetapi sempurna seturut cara bagaimana Yesus memandang hidup kita. Dan Dia katakan kau menjadi sempurna karena Tuhanlah yang sempurnakan kehidupan kita. Amin. Ya, artinya teman-teman, memang kita sedang belajar dan kita masih cacat dalam mengasihi orang. Kita masih cacat mungkin dalam mengampuni. Tetapi tenang, ketika kita tahu kita tidak bisa dan tidak mampu, di saat itulah kita butuh pertolongan Tuhan. Dan pertolongan yang datang daripada Kristus melalui pertolongan Roh Kudus yang dimateraikan dalam hidup kita, yang menjembatani kita, yang membawa kita kepada Bapa untuk kita berkata, Bapa, tolong hidup saya, ampuni hidup saya, dan Tuhan akan menyempurnakan. Bagaimana mengampuni orang yang menyakitiku, bagaimana aku memberkati mereka, bagaimana aku mengasihi mereka. Bapa beri petunjuk. Nah, ini dia, kita datang. Atau mungkin yang paling dekat di rumah, ada papa dan mama kita. Berdoa dan minta, Bapa beri aku kekuatan sehingga kasih-Nya boleh sempurna. Dan aku boleh mengasihi orang tuaku apapun yang terjadi, apapun yang sudah dilakukan dalam kehidupannya kepadaku. Aku tetap mau mengasihi mereka. Yes. Dan yang terakhir, kasih yang tanpa syarat. Orang yang punya godly character adalah orang-orang yang punya masa di mana semua Tuhan yang mengawali, Tuhan yang menyempurnakan. Karena kehidupan kita diawali oleh semua karena kemurahan-Nya, semua oleh karena anugerah-Nya, kasih-Nya yang tanpa syarat. Bayangin kalau ada syarat untuk bisa menjadi anak Tuhan. Banyak orang akan berlomba-lomba untuk menunjukkan betapa hebat dia, betapa oke-nya dia, betapa kerennya dia, betapa gaulnya dia. Makanya dia mau disebut anak Allah. Wah, kalau saja itu ada sebuah seperti kompetisi besar, seperti ada sayembara untuk menjadi anak Allah, untuk menjadi orang-orang yang memiliki karakter serupa dengan Allah, dengan Kristus kita, Yesus. Wah, orang akan menunjukkan kehebatannya, keahliannya. Ada yang ahli berbicara, ada yang ahli membuat ini itu, ada yang seperti yang wow, dari perawakannya keren, oke. Tetapi yang dilihat bukan itu. Karena Tuhan tidak pernah menaruh syarat untuk engkau menjadi anak. Dia cuma mau engkau datang. Dan datang. Dan datang. Ketika engkau datang, engkau mengakui. Engkau mengakui kesalahan, kekurangan, dosa. Engkau lemah. Engkau mengakui aku gak bisa tanpa Tuhan. Engkau mengakui aku tuh benar-benar gak mampu sebenarnya dalam kehidupan ini kalau berjalan sendirian. Aku butuh engkau yang menjadi juru mudi, juru selamat dalam kehidupanku. Nakoda di dalam
setiap apa yang kau arungi di dalam lautan kehidupan ini. Dialah Tuhan. Amin. So guys, miliki kehidupan yang berkarakter seperti Kristus dengan proses-proses yang tetap. Kita memiliki proses bersama dengan Tuhan dan punya proses yang hidup yang menarik, yang kita percaya bahwa bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang menolong kita. Dan kita punya kasih yang tetap, yang konstan seperti kasih Kristus, dan kita punya hidup yang penuh dengan tanpa syarat dan tanpa batas. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa dan kita tutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Angkat tanganmu dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami dan kami dipakai Tuhan lebih lagi menjadi anak Tuhan, menjadi alat Tuhan, dan khususnya kami yang boleh Tuhan pimpin dalam kehidupan kami dimateraikan dengan Roh Kudus, biar kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan dan sehingga kami boleh memiliki karakter Kristus dan di dalamnya kami memiliki kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat, kasih yang besar, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi anak-anak yang luar biasa, yang Tuhan mau kami boleh melakukan firman Tuhan, berproses dari hari ke hari menjadi semakin sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kami dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih. Dan teman-teman, guys, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you. See you next Sunday. Bye.